45. Bayangkan ya. Dan yang unik adalah masing-masing denominasi memiliki tafsiran berbeda-beda terhadap ajaran Alkitab. Contoh, misalnya ajaran gereja baptis. Mereka menekankan bahwa yang terpenting adalah baptisan. Kemudian ajaran Pantekosta, mereka menekankan bahwa Roh Kudus yang penting. Jadi segala sesuatu dihubungkan dengan Roh Kudus. Ada bahasa roh, ada karunia roh, macam-macam. Sementara ada juga aliran yang tidak mempercayai Yesus. Padahal jelas-jelas Alkitab sebagai sumber atau dasar kepercayaan Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi uniknya ada kepercayaan yang tidak percaya Kristen, tidak percaya Kristus atau Yesus. Kepercayaan apa itu? Saksi Jehovah. Wah, unik bukan? Lalu kemudian ada lagi kepercayaan yang menambahkan Alkitab yang sudah ada. Contoh, Gereja Katolik, dia tambahkan dengan beberapa yang lain. Kemudian Mormon, dia tambahkan lagi dengan Alkitab yang lain, Kitab Mormon. Sehingga sama-sama mungkin dasarnya Alkitab, tetapi penafsiran jadi berbeda. Nanti kita lihat sebentar. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh. Mudah-mudahan di sini orang semua yang ada di sini normal ya. Saya ada buku ini, saya beli kira-kira tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Judulnya adalah God and the Gay Christian. Buku ini menarik karena menjelaskan bahwa sebenarnya sah-sah saja jadi gay. Tahu gay ya? Jadi bencong atau jadi banci atau jadi pokoknya sah-sah saja. Dan oleh karena yang memberikan biasanya kalau satu buku itu di belakang buku terkenal itu, contoh misalnya, ini saya kasih contoh ya. Nah ini contoh, ini saya baru beli, saya belum baca ini. Biasanya di belakang dari buku itu ya seperti ini, itu selalu kalau mau lihat, oh ya saya mau kasih tips ya, adik-adik yang senang membaca buku, maka lebih dulu kalau mau beli buku, lihat dulu bagian luar. Selain judul, kita lihat di belakangnya itu. Siapa yang memberikan rekomendasi? Jadi biasanya kalau satu buku yang bagus, rekomendasi dari orang yang hebat di belakang, itu mempengaruhi. Lalu setelah itu, lihat judulnya. Lalu lihat prakartanya, bagian pendahuluan. Biasanya kalau buku-buku bagus, itu kelihatan di situ ya. Ya ini hanya tips saja. Nah, kebetulan buku ini yang memberikan komentar adalah seorang profesor, namanya Tony Campolo. Nah, saudara-saudara yang suka membaca tulisan-tulisan teologi, Tony Campolo ini adalah seorang profesor yang cukup dikenal. Jadi karena dia memberikan rekomen, buku ini akhirnya dipelajari. Jadi penasaran, loh, apa sih isinya? Dan yang menarik, saya mau kasih tahu, di dalam sini ada beberapa tulisan yang jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab, tapi ini diulas. Mudah-mudahan jangan berhenti di sini supaya kalau Anda berhenti di sini nanti salah interpretasi. Contoh saya kasih ini di buku ini ya. Dia bilang begini, Kejadian 2 ayat 18. Di situ dibilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dia kutip di situ ada pernyataan dari Paus Yohanes Paulus II dan kemudian ada komentar di sana. Yang menjadi penekanan di dalam ayat ini adalah apa yang disebut suitable helper atau penolong yang sepadan, a help similar to himself. Jadi penekanan di sini bukan masalah gender, entah itu laki-laki atau perempuan, yang penting sepadan. Jadi ayat ini dijadikan acuan untuk gay, gerakan gay. Kan yang penting dia tidak bilang laki-laki dan perempuan, dia bilang yang penting sepadan. Walaupun jelas-jelas ayat ini merujuk kepada wanita. Tapi yang mereka tekankan bukan masalah gender, tapi masalah penolong. Nah ini, penolongnya yang diangkat. Lihat, ini tafsiran ini ya. Kemudian di Matius 19 ayat 12, kan di situ ada pernyataan bahwa ada orang yang tidak kawin karena dilahirkan demikian, ada yang dijadikan demikian, ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Ada ayat-ayat ini. Nah, ayat ini dijadikan salah satu dasar dari kaum gay. Kan kemauan, saya mau kawin atau enggak, ya terserah saya. Menarik gini ya. Ada di buku ini penjelasannya. Kemudian,
Di Matius 22 ayat 22 sampai 33, tidak ada pernikahan di surga. Jadi ngapain kita di sini utak-utik masalah wanita, laki-laki, pria, wanita. Sudahlah. Kan nggak mau kawin nanti di surga. Jadi sudahlah. Cuman kita di sini katanya yang di dunia ini yang membedakan, oh, ini harus kawin dengan wanita, ini harus kawin dengan pria. Kan nantinya juga di surga ada kawin-mawin. Apakah sudah jadi murtad ini? Jangan berhenti ya. Kalau berhenti sampai sini, sudah nanti akan salah interpretasi tentang saya. Sudah bilang, pendeta Raymond kasih ajaran yang keliru. Kan belum selesai. Ini hanya pendahuluan. Jadi jangan dulu berhenti. Lalu kemudian, Kejadian 19. Cerita tentang kebinasaan Sodom. Juga di situ tidak disebutkan masalah pernikahan sejenis, sehingga Sodom dan Gomora dibinasakan. Tidak ada disebutkan di sana, kan detail. Hanya dibilang jahat. Tapi tidak dibilang dosa gay di sana. Tidak ada. Nah, salah kalau seandainya salah menaruh perhatian jadi salah nanti ya. Oke. Tapi mereka lupa bahwa membaca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Oke? Karena kalau kita sepotong-sepotong, kita mengabaikan banyak ayat di dalam Alkitab. Jadi membaca juga tentang kalahan jangan juga sepotong-sepotong. Nanti kalau kita ambil satu ayat yang satu, kemudian kita angkat, kita akhirnya bertolak belakang dengan ayat yang lain. Contoh, tadi semua asumsi mereka kelihatannya hampir benar. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini ayat ini untuk laki-laki ya. Karena itu satu kekejian. Jadi jangan laki-laki dengan laki-laki. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jelas ayat ini bukan? Roma 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Nah, jadi ini adalah sindiran yang Paulus katakan tentang bagaimana di waktu zaman Roma, bahwa itu tidak disukai Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah, itu. Banci disebutkan di sana. Nah, masuk surga. Jadi jelas kalau nanti ada yang mengatakan ini gay itu nada masalah. Oh, salah. Karena Alkitab katakan ini jelas. Nah, jadi itu hanya salah satu contoh saja bahwa begitu berbahayanya interpretasi kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau kita hanya ambil satu ayat, kemudian dicocokkan dengan ayat ini, kemudian menggunakan otak kita. Orang gay, mereka ambil di situ ya. Oke, nah sekarang kita datang kepada kealahan dan Trinitas dalam Alkitab. Saya boleh katakan ini sebuah doktrin yang penuh dengan kontroversi dan perdebatan yang panjang dalam sejarah kekristenan. Wah, sampai hari ini hampir-hampir nggak tuntas. Oke, saya ingin mengatakan bahwa sulit bagi banyak orang untuk menerima pemahaman bahwa kekristenan itu menyembah satu Allah, tetapi juga menghormati tiga Allah. Ini aneh ya. Satu tapi tiga adalah satu. Bagaimana ini? Tiga sama dengan satu dan satu sama dengan tiga. Dan ini yang orang tidak mau terima. Saya kutip dari sebuah tulisan saudara sepupu kita. Quran surah 5 ayat 73. Dia bilang begini. Orang-orang, ini ada pendeta-pendeta yang jago-jago di sini. Pendeta Kurnaidi dan pendeta Daniel. Mereka ini ahli-ahli Quran ya. Ada satu surat, dia bilang begini. Orang-orang kafirlah yang berkata Allah adalah satu dari tiga. Sedang tidak ada Allah. Yang demikian maksudnya ya. Allah itu hanya satu. Dan jika mereka tidak berhenti mengatakan hal itu, orang-orang kafir itu akan dihukum dengan berat. Ini ayatnya. Jadi itu sebabnya kenapa pemahaman Trinitas ini tidak mau diterima atau
sukar diterima oleh orang-orang sepupu kita karena mereka ada dasar. Kita katakan enggak, kita satu Allah. Memang ada Allah, tapi kita juga katakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Gimana ini? Oke. Di kalangan Kristen pun banyak yang menentang kepercayaan kalahan Trinitas ini. Mereka tidak mengakuinya, bahkan menganggap gereja Kristen telah menyimpang dengan meyakini akan doktrin ini. Nah, sekarang saya bagikan tulisan dari Saksi Jehovah. Ini semua adalah tulisan dari kutipan dari buku Saksi Jehovah. Watchtower Bible. Ini adalah buku-buku Saksi Jehovah. Hati-hati ya, saudara-saudara, kalau ketemu tulisan-tulisan seperti ini. Dia bilang begini, doktrin Trinitas tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Ini bukunya. Tidak pernah ada doktrin yang lebih menyesatkan dibandingkan doktrin Trinitas. Doktrin ini mungkin berasal dari satu pikiran dan pikiran tersebut berasal dari setan, si jahat. Kemudian, di bawah pengaruh kekristenan, umat Kristen mengajarkan berbagai doktrin termasuk Trinitas yang bercampur baur dalam mitos-mitos dan kebohongan. Kemudian, penting dicatat bahwa kata Trinitas tidak pernah muncul dalam Alkitab. Wah, jangan berhenti dulu sampai di sini sekali lagi. Kalau nanti Anda berhenti, kemudian Anda sebarkan komentar ini, kemudian saudara akan katakan, pendeta Raymond sudah ajarkan sesat kepada kami. Ini salah ya, belum. Oh ya, terima kasih Abigail. Saya isi bensin sejenak ya, karena dari pagi saya bicara terus. Mau isi bensin dulu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada seorang pendeta terkenal di Surabaya, juga terkenal di Indonesia, Stephen Tong. Ada satu buku tunggal. Saya punya bukunya itu. Saya tadi cari, mungkin ada di kantor ya. Saya kutip beberapa. Dia bilang begini, memang doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit dimengerti, paling sulit dijelaskan, paling sulit diterima. Ini Stephen Tong ini dia tulis di bukunya begini-begini ya. Paling sulit dipercaya, paling sulit diungkapkan dengan kata-kata atau istilah-istilah manusia. Doktrin ini bagaikan doktrin yang tidak harmonis dengan rasio manusia. Walaupun doktrin ini sulit, tetapi tidak berarti kita tidak perlu mengerti, tidak berarti kita tidak perlu menjelaskan, tidak berarti kita tidak perlu percaya, tidak berarti kita tidak perlu memakai rasio untuk memikirkan. Rasio kita harus dipergunakan secara maksimal untuk mengerti firman Tuhan. Meskipun kita tidak mungkin mencapai pengetahuan yang sempurna karena kita bukan Allah. Namun kita harus semaksimal mungkin mendaya gunakan segala sarana yang diciptakan Tuhan di dalam diri kita untuk mengenal firman Allah. Nah, bagus memang kutipan ini ya. Stephen Tong, Gereja Reform. Di Surabaya ada beberapa gerejanya, anggotanya cukup banyak di Indonesia. Nah, satu kali di acara General Conference di Utrecht di Belanda tahun 1965, ada seorang yang bernama Fred Allebeck. Dia distribusikan traktat, judulnya adalah No New Leaders, No New Gods. Jadi dalam traktat ini salah satu yang ditekankan adalah tidak ada Allah yang lain yang baru. Jadi dia katakan bahwa sebenarnya gereja Advent awalnya tidak percaya doktrin Trinitas katanya. Pada awalnya. Doktrin ini nanti muncul setelah Ellen G. White meninggal. Apa benar demikian? Sekali lagi, saudara-saudara, jangan dulu stop. Kalau stop, salah lagi saudara nanti akan memberikan kesimpulan. Nah, memang dia benar. Awalnya gereja Advent sendiri, beberapa orang meragukan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang benar. Saya kasih contoh. Ada seorang yang bernama Angel Manuel Rodriguez. Dia adalah seorang teologian gereja Advent. Dia beberapa kali datang di Indonesia, waktu kami di Filipina berapa kali ketemu. Dia bilang begini, beberapa orang Advent menemukan bahwa secara praktek, pada prakteknya ya, para pionir atau perintis gereja kita adalah orang-orang yang anti-trinitas. Dan mereka telah menyimpulkan bahwa gereja hari ini harus menolak kepercayaan atau ajaran doktrin Trinitas. Ini Angel Rodriguez.
Kemudian ada lagi Gerard Vandel. Saya pernah mengambil kelas. Ini orang Jerman, jarang senyum. Saya nggak tahu kenapa di foto ini dia senyum. Padahal di kelas kami dia nggak pernah senyum. Strict sekali orangnya. Dia bilang begini dalam bukunya. The word Trinity, kata Trinitas tidak pernah muncul dalam tulisan-tulisan Ellen G. White. Sebaliknya, dia menggunakan terminologi atau istilah Godhead, kealahan, yang terdapat di dalam Roma 1 ayat 20 dan Kolose 2 ayat 9. Sudah lebih pusing lagi kita ini. Jangan dulu pusing. Pelan-pelan, saudara-saudara. Ada lagi teologian gereja Advent yang lain, namanya Merlin de Bart. Namanya Merlin, tapi laki-laki. Gagal lagi. Merlin de Bart. Nah, Merlin ini dia bilang begini. Beberapa orang Advent berpikir bahwa doktrin Trinitas datang dari teologi gereja Katolik. Dan karena itu semua palsu. Beberapa, ya. Apakah benar begitu? Joseph Bates, salah seorang tokoh gereja kita, mereka ini mula-mula menolak, ya. I conclude that impossible. Jadi sangat tidak mungkin untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah anak dari Bapa yang juga adalah Allah yang Maha Tinggi. Ini juga lebih ekstrim lagi. Bahkan James White, suami dari Nyonya White, pertama-tama dia tidak percaya akan Trinitas, di mana Yesus Kristus itu dianggap sebagai sepenuhnya Allah. Loh, kok begini? Saya pelan-pelan, saudara-saudara, supaya saudara lebih penasaran. Begitu juga dengan beberapa tokoh gereja yang lain. Ada John Lowborough, R.F. Cottrell, ya, semua itu menolak. Mereka katakan ini doktrin ini adalah doktrin dari gereja Katolik. Oke. Ini lagi tokoh, mereka anti. Tapi pelan-pelan, saudara-saudara. Jadi awal gereja Advent, mereka meyakini bahwa doktrin Trinitas ini, dengan berbagai catatan yang tadi saya sebutkan di atas, doktrin Trinitas ini adalah yang pertama, tidak alkitabiah, karena istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Kan kita coba balik-balik. Pernah saudara temukan kata Trinitas di Alkitab? Tidak ada. Yang kedua, pemahaman gereja Advent saat ini tentang Trinitas telah menyimpang dari ajaran mula-mula para pionir gereja. Kemudian yang ketiga, pemahaman selama ini gereja Advent bahwa Roh Kudus adalah Allah juga keliru. Tapi jangan dulu cepat-cepat tutup. Nanti salah lagi saudara menyimpulkan. Kita belum selesai, panjang ini. Kalau ada lagu spesial bolehlah dibawa lagu spesial karena panjang ini. Oke. Tapi ada dua hal yang saya mau katakan sebelum kita lanjut. Yang pertama adalah bahwa kealahan bukanlah sebuah objek yang dapat dianalisa oleh pikiran dan logika manusia. Jadi dia tidak seperti misalnya ini di tangan saya ini ada minyak wangi kecil, ya. Kemudian kita lihat dia seperti ini, kemudian kita katakan, oh iya dia agak bulat, ya. Oh ya minyaknya sedikit. Oh kalau dibuka begini seperti ini. Bukan, ya. Allah itu bukan kita tempatkan seperti ini sehingga kita boleh lihat-lihat gampang, lihat sudutnya semuanya dan akhirnya kita boleh menyimpulkan. Bukan seperti itu. Yang kedua adalah Allah itu ada di atas jangkauan pikiran dan logika manusia. Jadi dia ada di tinggi sekali, dia ada di sana, dia besar sekali, luas sekali, sementara otak kita terbatas. Nah sampai di sini, kalaupun kita memahami konsep ini, sudah tidak perlu lanjutkan. Karena sebenarnya ini yang harus kita mengerti. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, saudara-saudara akan katakan, kalau gitu sama dengan yang saya pikir dong, Pendeta Raymond ini biasa aja. Nah, kita kan mau belajar lebih dalam. Jadi saya mau supaya kita lihat lebih luas. Ya. Oke, sekarang buku 28 doktrin dari gereja Advent, dia bilang begini. Perhatikan di sini. Tidak seperti pengetahuan lainnya. Pengetahuan mengenai Allah sama kadarnya antara hati dan pikiran. Pengetahuan yang demikian mencakup keseluruhannya. Tidak hanya intelek saja, tetapi kalau bahasa Inggris bilang, it involves the whole person, not just intellect.
Jadi seluruh dari kepribadian, seluruh dari seseorang ya, itu harus dilibatkan. Harus ada keterbukaan terhadap Roh Kudus. Nah, ini yang paling penting saya katakan. Tanpa ada Roh Kudus, sulit kita akan memahami. Karena kita membicarakan tentang oknum yang suci, yang tinggi, yang besar. Dan kemauan untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, kalau bahasa teks aslinya bilang unbelievers, tidak dapat memahami Tuhan. Apa artinya iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bilang bukti tapi kita tidak lihat? Pernah ada di antara kita yang pernah lihat langsung Allah? Tidak pernah. Pernah kita pegang dia? Tidak pernah. Pernah kita berjumpa langsung? Tidak pernah. Tapi kita yakin apa yang dia sampaikan itu benar. Apa yang Yesus katakan itu benar. Dan sore hari ini kita akan mempelajari apa yang Alkitab katakan, yang kita percaya sebagai firman Tuhan mengenai Allah. Dan apapun itu kita terima. Masih dalam kutipan yang sama, buku yang sama, di halaman yang sama, dia bilang begini, cara mempelajari pengetahuan mengenai Allah dari Alkitab berbeda. Berbeda ya, dengan segala macam metode pengetahuan. Kita tidak boleh menempatkan diri kita sendiri di atas Allah dan memperlakukannya sebagai objek analisa, objek ukuran. Kalau kita meneliti Allah untuk memperoleh pengetahuan mengenai Dia, kita harus tunduk kepada otoritas pernyataan dirinya, yaitu di Alkitab. Tanpa bimbingan yang Alkitabiah, kita tidak akan mengenal Allah. Jadi, analisa atau mengetahui tentang Allah harus melalui Alkitab, tidak boleh melalui pikiran kita. Lalu kemudian dia bukan di bawah kita, dia di atas kita. Ini perlu kita mengerti ya. Nah, Trinitas dalam sejarah, sekarang kita mulai inti pelajaran kita. Pada awalnya, kekristenan itu memegang kepercayaan tradisi kuno mengenai kealahan, yaitu Allah itu esa. Saya akan tunjukkan ayatnya sebentar. Ada ayat-ayatnya, dasarnya di sini. Nah, berbicara mengenai kekristenan, kekristenan ini berangkat dari dua budaya yang bertolak belakang. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, karena sebagian besar dari Kristen itu berasal dari Yahudi. Yahudi ini jelas-jelas monoteisme, sama seperti saudara-saudara kita sepupu, la ilaha illallah. Tidak ada Allah lain selain Allah. Oke, terima kasih, saya isi bensin lagi. Oke. Nah, budaya yang lain lagi adalah budaya paganisme. Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana kepercayaan paganis yang memiliki banyak sekali Allah. Zaman Yunani, Roma itu puluhan bahkan ya, lebih dari 10 Allah, ilah, dewa yang mereka percayai. Jadi bayangkan di sini, monoteisme, Yudaisme, monoteisme, kemudian paganisme yang banyak Allah, kemudian berpadu, mereka semua menjadi orang-orang Kristen yang bertobat. Sekarang, dasar Alkitab mula-mula. Apa kata Alkitab mengenai pandangan tentang Allah? Ulangan 6 ayat 4. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jelas di sini? Apa arti kata esa? Satu, Tuhan itu esa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Ini sama seperti yang saudara-saudara kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Allah lain selain Allah itu. Oke. Kemudian 1 Timotius 2. Jadi ini ayat ini ada di Perjanjian Lama, ini ayat ini ada di Perjanjian Baru. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sebentar saya akan ulangi pernyataan bahwa pengantara kita adalah Kristus Yesus. Nah, yang saya mau garis bawahi dulu dari 3 ayat ini, jelas konsep Alkitab bahwa Allah itu esa, satu. Oke? Bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 1. Lalu, pertanyaan berikut menyangkut akan hal ini. Apakah ada konsep Trinitas dalam Alkitab?
Atau apakah Alkitab menulis dan menjelaskan tentang Trinitas? Nah, ini menarik untuk kita simak. Mari kita mulai. Mulai dari Perjanjian Lama dulu. Saya harap teman-teman, adik-adik boleh membuka Alkitab, kemudian kita selalu memperhatikan di sana. Ketika saya membaca Alkitab, saya harap dan saya minta adik-adik juga membuka Alkitab. Kita mulai dulu dari Perjanjian Lama. Ketika Kejadian 1 ayat 1 dia bilang begini, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Ada kata Elohim di sini. Di dalam bahasa Ibrani sebuah kata ya yang akhiran im itu berarti plural atau jamak. Di dalam di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak terlihat memang ketika disebutkan pada mulanya Allah menciptakan. Dia hanya menggunakan kata Allah. Tapi di dalam terjemahan asli dia menggunakan Bereshit bare Elohim. Kata Elohim. Elohim ini adalah bentuk jamak. Ya. Lalu lebih tegas lagi. Kejadian 1 ayat 26. Dia bilang begini. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang pertanyaan saya. Kecuali orang Manado sering menyebutkan saya dengan kata kita. Kita pe papa, kita pe mama, ya. Orang Manado begitu ya. Ayah saya, ibu saya, ya. Tapi itu sebenarnya bukan bahasa yang benar. Karena beda antara kita dengan saya atau aku. Tapi di Alkitab, ini bukan ditulis oleh orang Manado. Alkitab adalah Alkitab memang seperti yang ditulis oleh penulisnya. Jadi ketika dia menggunakan kata kita di sini, ya, ini artinya jamak. Bolehkah saya katakan kepada diri saya, baiklah kita menjadikan. Saya mengatakan kepada diri saya. Aneh bukan? Jadi ketika dia menyatakan baiklah kita, di sini ada seseorang mengatakan kepada orang pihak kedua atau beberapa orang dalam satu pembicaraan. Oke? Boleh mengerti maksud dari ayat ini? Kemudian Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti, perhatikan ini lebih jelas, salah satu dari kita. One of us. Salah satu dari kita. Lebih jelas di sini. Bagaimana kalau dia tunggal sementara dia mengatakan ya salah satu dari kita. Oke? Kemudian Kejadian 11 ayat 7. Pada waktu peristiwa Babylon, Menara Babel, disebutkan baiklah kita turun mengacau balaukan. Kembali kata kita di sini. Jadi ayat-ayat ini tidak bisa diabaikan, mengandung makna jamak, plural. Sementara, kembali lagi, Ulangan 6 ayat 4, dengarkanlah orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu esa. Satu. Jadi kita jamak, tapi dia adalah satu. Apakah sudah mulai korslet pikiran saudara? Belum ya, masih normal. Kalau Denny Siregar bilang kalau mulai korslet minum dulu, serumput dulu. Saya minum dulu sebentar. Jadi kita agak santai ini, kita enggak terlalu serius. Walaupun ini pelajaran yang serius. Oke. Sekarang kata esah di sini dia menggunakan kata ehad. Kata ini ada di dalam Ulangan 6 ayat 4. Kejadian 2 ayat 24. Pada waktu apa maksud dari atau apa yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24? Kejadian 2 ayat 24 adalah bicara tentang manusia yang pertama yang dimana ketika mereka menikah, mereka dikawinkan oleh Tuhan, maka mereka menjadi satu daging. Pada waktu disebutkan satu daging disebut ehad. Ini menarik saudara-saudara. Di sini saya lihat ada pendeta pendeta Probolinggo, pendeta siapa? Yang baru menikah ya.
siapa? Kok saya jadi blank ini. Pak Pendeta Dwi, Pak Pendeta. Saya Pak Pen. Ya, oke. Pendeta Dwi dan Ibu siapa? Ibu namanya Ibu Pendeta Dwi? Jadi Ya? Widi. Widi. Ya. Aduh, kok saya ini jadi lupa-lupa ya. Oke. Ibu Pendeta Widi dan Pendeta Dwi, ya. Sekarang ketika mereka masih disebut pacaran. Pada waktu mereka pacaran, orang tua Pendeta Dwi adalah orang tua Pendeta Dwi. Keluarga dari Ibu Widi atau gadis Widi adalah keluarga dia. Tetapi ketika mereka sekarang bersatu, di dalam istilah orang Indonesia, ketika mereka menikah dan kemudian melakukan hubungan, maka disebut bersetubuh. Apa artinya? Artinya mereka itu sudah disatukan. Itu sebabnya pendeta katakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tidak bisa mulai sejak menikah, maka Ibu Widi ini selalu dipanggil Ibu Pendeta Dwi. Begitu juga dengan pendeta Lumajang Pendeta Daniel, maka ibu dari Ibu Christine itu selalu identik dengan Pendeta Daniel. Pendeta Daniel istrinya adalah Ibu Christine. Semua ini adalah mereka ini disebut bersama-sama oleh karena mereka sudah menjadi suami dan istri. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata ehad. Berbeda tapi akhirnya menjadi satu. Tetapi ada seorang rabi abad ke-12 namanya Moses Maimon. Moses ini, Maimonides ini, dia orang Yahudi. Mestinya dia mengerti masalah atau kata ini. Tapi gantinya dia menggunakan kata ehad, dia gunakan kata yahid. Nah, saya mau katakan kata yahid dan ehad itu beda. Yahid itu artinya and only one. Yahid dan ahid atau ehad adalah kata yang berbeda makna. Saya tunjukkan kepada saudara. Yahid artinya satu-satunya. Sementara ehad artinya satu kesatuan. A united one. Kata yahid inilah yang pernah digunakan oleh Tuhan ketika dia suruh Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Dia bilang, ambillah anakmu yang tunggal. Kata anak yang tunggal itu dia gunakan kata yahid. Di Mazmur pasal 25 ayat 16, ketika dia sebutkan berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara. Kata sebatang kara digunakan kata yahid. Tapi penjelasan mengenai kealahan, dia tidak menggunakan kata yahid satu-satunya, tapi dia menggunakan kata ehad. Kata ehad ini bisa kita terjemahkan ketika kita nyapu kan itu ada banyak banyak lidinya, kemudian disatukan menjadi sebuah sapu. Ini ketika disatukan ini namanya ehad, kesatuan. Tapi bukan berarti dia yahid, sebatang kara. Tidak, berbeda di sini. Nah, jadi seorang rabi sekelas Moses Maimonides saja yang memahami bahasa asli, dia bisa salah memberikan pengajaran tentang doktrin kealahan. Padahal jelas-jelas ada di dalam Alkitab. Dia mengerti bahasa asli. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Jadi itu catatan-catatan Alkitab di dalam Perjanjian Lama mengenai kata esa dan menggunakan kata kita. Menggunakan kata kita. Sebentar juga saya akan tunjukkan beberapa ayat di Perjanjian Lama yang menunjukkan tentang Trinitas. Oke. Nah, di sini saya mau katakan, ketika kita memahami lebih jauh tentang Trinitas, tentang kealahan, maka ada sosok kunci yang perlu kita telusuri, kita lihat, karena dialah yang menjelaskan siapa Allah Bapa, dia juga yang menjelaskan siapa Allah Roh. Itulah Kristus Yesus. Nah, 1 Timotius 2 ayat 5 katakan, karena Allah itu esa, sama seperti Perjanjian Lama katakan. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia menggunakan esa pengantara, satu pengantara, tapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi di sini ada Allah, ada Bapa, kemudian ada Yesus Kristus.
Sekarang kita masuk. Matius 3 ayat 16-17. Inilah pembukaan dari Perjanjian Baru yang menampilkan secara lebih rinci tentang kalahan itu. Semua kita sering membaca ini. Ayat itu mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, kemudian langit terbuka. Dan ia, siapa ia di sini? Tentu saja Yesus. Melihat Roh Allah. Siapa yang dimaksud di sini? Tentu saja Roh Kudus yang dalam rupa burung merpati turun ke atas Yesus, turun ke atasnya, dan terdengarlah suara dari surga. Suara siapa itu? Yesus diam, Roh dalam bentuk merpati, lalu suara siapa di sini? Itulah suara Bapa. Dan jelas kali ini adalah suara Bapa karena dia menyebutkan inilah anakku. Kata anakku menunjuk kepada satu oknum yang tua, yang punya anak, sehingga dia katakan inilah anakku. Pendeta Billy belum pas menggunakan kata inilah anakku. Siapa pacarnya? Siapa istrinya? Belum ada. Ya pacarnya mungkin ada di sini. Tapi istrinya belum ada. Dia belum pernah punya anak. Jadi dia belum bisa bilang ini anakku. Ya. Tapi pendeta Kus bisa karena punya anak. Pendeta Daniel bisa karena punya anak. Pendeta Dwi belum bisa, masih mau tunggu punya anak. Saudara Delon apalagi belum bisa, belum punya anak. Nah, jadi ketika dia katakan inilah anakku, ini adalah pernyataan dari seorang bapa. Yesus ada di sana, Roh Kudus melayang dalam bentuk merpati, kemudian Bapa. 3 oknum ini ada di permulaan buku Matius. Lalu jangan lupa, saudara-saudara pelajar Alkitab tahu persis buku Matius adalah buku yang ditujukan kepada orang Yahudi, pembaca Yahudi. Itu sebabnya di dalam permulaan buku Matius ada silsilah yang merujuk kepada keturunan Yahudi di sana, bukan? Yesus keturunan dari anak Daud. Nah, di permulaan ada Trinitas, di akhir dari buku Matius juga ada muncul Trinitas. Di mana Yesus sendiri katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Boleh lihat di sini, permulaan buku Matius, Injil itu, Injil yang pertama disebutkan Trinitas muncul, di akhir dari pelayanan Yesus juga muncul Trinitas. Permulaan pelayanan Yesus dimulai ketika baptisan, ditulis di dalam buku Matius. Dan kemudian akhir dari pelayanan Yesus ditulis tentang meminta untuk baptis. Menarik. Dan 3 oknum ini selalu ada digambarkan di dalam buku Matius. Jadi, saya mau katakan sebelum saya lanjut, kalau mau diabaikan muncul Trinitas, artinya orang katakan, oh enggak ada. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ayat-ayat ini? Kalau kita katakan tidak ada. Padahal ayat-ayat ini jelas. Sekarang, 1 Yohanes 5 ayat 7. Orang yang berbeda. Kalau tadi mungkin kita katakan, ini kan Matius yang bilang. Ini orang yang berbeda. Ditulis dalam waktu berbeda. Mereka tidak telepon seperti sekarang kemudian katakan, Pendeta Daniel, kamu tulis juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Iya, saya juga. Oh iya, saya juga menulis. Nah, tidak ada SMS-an. Ini waktu berbeda, orang yang berbeda. Tapi maknanya sama. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman. Siapa Firman ini? Firman ini adalah Yesus. Yohanes pasal 1 katakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu dia datang ke dunia ini. Dan itu menjelaskan tentang Yesus. Jadi Yohanes orang yang berbeda, dia jelaskan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Alkitab katakan. Oke, kita lebih cepat lagi. Ini sudah mau ini. Penjelasan Yesus. Kalau enggak kita stop, mungkin kita lanjut minggu depan atau bagaimana ya. Karena nanti kepanjangan sudah akan bilang, aduh, bosan dengar Pendeta Raymond ini. Saya selesaikan beberapa bagian ya. Penjelasan tentang Yesus, hubungannya dengan Bapa. Nah, jadi Yesus, saya tadi katakan, Yesus adalah kunci untuk menjelaskan tentang kalahan. Bagaimana Yesus jelaskan?
Yesus bilang begini, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab yang dikerjakan itu dikerjakan anak. Apakah dia merujuk kepada Yusuf bapaknya? Bukan. Ini merujuk kepada Bapa di sorga. Lebih jauh lagi, Yohanes 10 ayat 30, dia bilang begini, aku, yaitu Yesus, dan Bapa adalah satu. Lah, dia ini, kalau seandainya ini merujuk kepada Yusuf bapaknya, bagaimana Bapa dengan dia satu? Tidak bisa tidak, ini merujuk kepada kealahan di surga. Dan Yesus sendiri katakan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Bandingkan dengan Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ini adalah nubuatan tentang Yesus. Tapi jelas disebutkan Bapa yang kekal. Yesus, tapi dia juga disebut Bapa yang kekal. Persis seperti apa yang Yesus ucapkan. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaanku, yaitu Yesus, miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Loh, bagaimana ini kalau seandainya dia bukan Allah, sementara dunia belum ada, dia sudah ada. Luar biasa, bukan? Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Bagaimana kalimat ini? Ini bukan kalimat puitis. Ini kalimat menjelaskan tentang kealahan yang adalah merupakan satu, Bapa dan Anak. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dengan kata lain, kita tidak pernah melihat Bapa, tapi Yesus pernah lihat. Ini adalah kata-kata Yesus, bukan kata-kata manusia. Kemudian dikutip akhirnya oleh penulis Matius. Yohanes 13 ayat 13. Kamu telah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Ini Yesus katakan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini kata-kata orang bilang sakti, luar biasa. Kenapa? Karena gendeng orang itu kalau dia bilang, aku ini Tuhan. Itu gendeng gitu ya. Keterlaluan. Tapi berani sekali Yesus ucapkan. Saya mau katakan, kalau ini pernyataan atau Yesus itu tidak dipercaya, dia orang gila, saya mau tanya, maukah orang-orang ini mati demi nama itu? Jangan lupa, semua murid-murid ini dianiaya. Ada yang dipancung, ada yang dikuliti, ada yang disalib, kecuali Yohanes yang mati dengan cara normal. Semua ini mati dengan cara keji. Sekarang, kalau memang Yesus itu tidak bisa dipercaya, dia bukan Allah, ngapain saya mau kasih leher saya? Coba-coba sekarang misalnya. Ada seorang dari sini katakan, Pendeta Raymond, mau enggak kasih kepalanya untuk saya? Saudara Delon misalnya. Pendeta Raymond, bisa enggak kasih kepalanya untuk saya? Untuk supaya saya boleh menikah. Karena di kampung kami harus kasih kepala. Boro-boro kasih kepala. Kasih aja kaki saya nggak mau. Ya kan? Karena ya memang Delon sahabat saya. Tapi dia bukan Allah. Tapi ini orang yang benar-benar menyatakan dia adalah guru, dia adalah Tuhan, sudah gila dia kalau seandainya dia tidak benar seperti itu. Dan akhirnya murid-murid ikut dia. Tapi dia waras, dia sampaikan ini dalam keadaan normal, dan murid-murid tahu siapa dia. Jadi ayat ini adalah ayat yang sakti, yang luar biasa. Ya. Markus 14 ayat 61-62. Imam besar itu bertanya sekali lagi kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Ya. Ini dikatakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji dari Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Loh, ini luar biasa ya. Dan dia katakan, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang mati, datang di tengah awan-awan di langit. Jadi ini benar-benar adalah penjelasan dari Yesus bahwa dia adalah Allah. Jadi dia katakan Bapa itu Allah, dia satu dengan Bapa,
dia juga Allah. Nah, namun demikian, di abad-abad permulaan, sesudah Masehi atau tepatnya abad ketiga, ada seorang yang bernama Arius. Beda dengan Ariel. Kalau Ariel ini setia sekali. Ini Arius. Untung papanya nak kasih nama Arius atau Arian. Ya. Arian ini adalah seorang uskup Arius yang lahir di Libya. Dia berselisih dengan uskup Alexander. Kemudian dia bawa ajarannya sendiri. Dia bilang begini, ini ajarannya ya. Bapa itu berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan yang lain. Jadi yang disebut Esa itu hanya Bapa. Kemudian Yesus yang merupakan anak, Logos, itu katanya memiliki asal, di mana ada waktu dia tidak ada. Jadi dia tidak kekal. Dia ini diciptakan, ya. Dia ini diciptakan dan menjadi ada karena kehendak Allah. Dia bisa berubah-berubah hanya karena kasih karunia Allah. Tapi Yesus itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan tertinggi, tetapi tidak kekal. Kita mau percaya itu. Dan kemudian inti dari ajaran Arian ini adalah Bapa, Anak, dan Roh terbagi dan berbeda satu dengan yang lain. Jelas ini bukan konsep Alkitab, karena Alkitab tidak ajarkan begini. Jadi, tapi walaupun demikian ajaran ini masuk ke gereja dan dipercaya. Dan sampai hari ini saya mau katakan, ajaran inilah yang dipegang oleh Saksi Yehova. Lalu kemudian ada gereja Iglesia Ni Cristo di Filipina. Jadi mereka tidak percaya Yesus itu sebagai Allah. Jadi kalau kita anti Trinitas, sudah pasti akan ada salah satu dari kealahan itu kita skip. Entah itu Allah Bapa mungkin tidak. Tapi pasti Allah Anak atau Allah Roh. Nah di sini masalahnya. Kalau kita skip, berarti kita mengabaikan apa yang Alkitab katakan. Oke. Sekarang, Alkitab katakan, itu sebabnya saya katakan Alkitab yang katakan, bukan pendeta Raymond. Alkitab katakan, contoh, Yohanes 8 ayat 58. Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oh, di bahasa Inggris lebih dalam lagi, karena dia menggunakan bentuk waktu yang berbeda. Bahasa Inggris, masa lampau itu was atau were. Sekarang ini, I am adalah present tense. Kemudian I will, I shall, itu adalah future tense, masa depan. Di dalam kalimat ini kalau kita telah dalam bahasa Inggris, ini lebih dalam. Karena dia bilang, before Abraham was born, atau before Abraham was, sebelum Abraham ada, Abraham kapan itu? Di masa sejajar dengan Yesus, atau sebelum? Sebelumnya, jauh. Tapi dia katakan sebelum Abraham lahir, saya sudah ada. Bahkan dia menggunakan kalimat present tense. Yang lampau, saya sudah ada. Ini menarik bukan? Artinya bahwa dari dulu sampai sekarang saya ini ada. Oknum macam apa begini kalau dia tidak maha kuasa? Matius 28 ayat 20. Dia bilang begini, ketahuilah, Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau bukan dia Allah, bagaimana dia bisa sampai akhir zaman? Dan Ibrani 13 ayat 8, dia bilang begini, Kristus Yesus tetap sama kemarin. Ada satu kata yang dia gunakan di ayat itu, dia menggunakan kata ketes. Ketes ini adalah awal mula yang tidak bisa ditentukan waktunya. Nah, tahu kapan, pokoknya jauh sekali di belakang, dia sudah ada. Jadi Yesus itu ada jauh sekali, nak tahu kapan, kekal. Sampai hari ini, kemudian sampai selama-lamanya, sampai kekal. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Bahasa Inggris bilang the eternal God. Jadi Allah yang kekal. Dia ada dari waktu ke waktu. Saya stop dulu sampai sini. Sebelum saya lanjut, kita berdoa dulu tutup sabat ini. Boleh saya serahkan dulu kepada salah seorang untuk memimpin tutup sabat. Kemudian kita ambil sedikit waktu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bisa Pak Pendeta. Kita lanjut ya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada satu hari ketika ia atau Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya.
telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini ayat ini menjelang kenaikan Yesus. Jadi Yesus itu yang sudah disalib kemudian bangkit. Jadi waktu itu mereka sudah yakin sekali bahwa oh ya, ini oknum yang benar-benar Allah, karena kalau dia bukan Allah tidak mungkin dia bangkit. Ini ada apa namanya? Ada kekuatan yang luar biasa. Terbukti dia adalah Allah. Dan dia katakan dia nantikan janji Bapa dan kemudian nanti akan muncul Roh Kudus. Jadi disebutkan 3 oknum di sini. Yesus yang sudah mati kemudian bangkit, dia sebutkan 3 oknum di sini. Sekarang Paulus pun menjelaskan tentang Yesus yang merupakan Allah. Coba perhatikan ayat ini. Jadi ayat inilah ayat kunci menentang ajaran Arianisme. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Nah, kata kesetaraan ini penting karena di dalam bahasa Greka dia menggunakan kata isos. Isos ini artinya sederajat, selevel dengan Allah. Di militer yang jadi kapolsek atau jadi panglima itu harus jenderal. Tidak boleh kopral terus tiba-tiba jadi panglima TNI. Nggak bisa. Itu harus pangkat yang sama. Nah, pemahaman ini berlaku dengan kata isos ketika Yesus itu disebutkan oleh Paulus punya posisi atau pangkat yang sama dengan Allah. Kemudian disebutkan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama. Nah, ketika dia menggunakan kata sama dengan manusia, ada kalimat di sini, homoioma. Dia menggunakan kata ini adalah sama persis dengan manusia. Jadi dia 100% manusia. Ini ayat ini sakti. Karena dia sebutkan dia setara dengan Allah, tapi dia juga sama dengan manusia. Origenes, seorang bapak gereja, dia bilang begini, meskipun Kristus itu adalah Allah, dia menjelma menjadi daging dan menjadi manusia, tetapi dia adalah Allah. Jadi dia manusia, dia juga adalah Allah. Ini uniknya pemahaman tentang Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Kita percepat ya. Jadi Clement dari Alexandria, ingat, saya mau kasih tahu ini apa namanya, ini tahun-tahun dan orang-orang ini, sebab begini, banyak orang berasumsi berkata bahwa ajaran tentang Trinitas itu nanti setelah atau setelah rasul-rasul, setelah abad ketiga. Jadi setelah Konstantinus. Kalau saya bicara Konstantinus, maka itu adalah awal mula kemurtadan. Konstantinus adalah orang yang mengubah Sabat ke hari pertama, yang mengubah baptisan dengan cara diselam ke percik. Jadi mereka menjadikan Konstantinus itu sebagai tonggak. Jangan lupa Konstantinus itu abad keempat atau tepatnya tahun 300-an, 321, kemudian dia mati 337. Sementara tulisan-tulisan ini, coba lihat, Origenes ini hidup sebelum abad keempat, sebelum ada Konstantinus. Kemudian Clement ini dari Alexandria sebelum ada Konstantinus. Jadi tidak benar kata-kata atau pemahaman orang bahwa Trinitas ini nanti setelah Konstantinus. Tidak benar. Nah, ini lagi orang-orang yang lain. Sayang saya mempersingkat waktu, nanti saya kasih bahan ini. Tetapi yang saya mau tunjukkan, orang-orang ini, Hippolytus, Tertullian, Cyprian dari Kartago, ini semua sebelum adanya Konstantinus. Mana lagi? Oh, panjang lagi. Nah, ada lagi satu yang boleh kita pahami betapa Yesus itu adalah kegenapan dari nubuatan. Di Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 20 disebutkan Yesus membaca satu nats di situ. Dia bilang, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku. Lalu kemudian untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, ia telah mengutus aku, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia tutup
kitab itu di dalam Lukas pasal 4 katakan dia memberikan kepada pejabat yang duduk di sana, dan kemudian dia katakan pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Saya sekali lagi katakan, ini nas ini Yesus kutip dari Yesaya 61 ayat 1-2. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus sendiri yang mengakui bahwa dia benar-benar adalah kegenapan dari nubuatan. Saya sekali lagi katakan, gendeng seseorang kalau dia mengaku-ngaku dia adalah Allah tiba-tiba. Gendeng kalau seandainya dia bukan seperti itu. Tapi Yesus itu tidak gendeng. Yesus itu normal. Dia adalah memang betul-betul wujud yang nyata yang dilihat waktu itu. Jadi ketika dia ucapkan, dia tidak gila, dia waras dan sampaikan ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, murid-murid karena begitu percaya, mereka pun rela mati untuk seorang yang betul-betul dipercayai. Yesaya 9 ayat 6. Ini ayat lagi luar biasa. Ayat ini adalah nubuatan tentang Yesus. Yesus adalah anak. Tapi ayat ini juga katakan disebutkan seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dia juga disebut selain Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus, dia juga dibilang Bapa yang kekal. Bagaimana ini? Disinilah saya mau katakan di dalam Alkitab, kealahan itu, julukan kemuliaan kepada Bapa, sering atau bisa diterima oleh anak. Ellen G. White. Sekarang kita datang kepada tulisan Nyonya White. Nyonya White, Gereja Advent, dia percaya bahwa dia bilang begini, never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Ada bukunya di sini. Artinya bahwa tidak pernah sama sekali ada satu waktu di mana Yesus itu tidak dekat dengan Bapa yang kekal. Apa artinya? Artinya dia kekal. Christ was God essentially, and in the highest sense, he was God from all eternity. Dia adalah Allah dari segala kekekalan, Allah dari segalanya, dan diberkati selamanya. Ini ada bukunya. Dengan demikian, bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Orang Muslim sendiri percaya bahwa dia benar-benar adalah Allah. Yesus. Coba sudah lihat. Al-Imran 45. Isa berkuasa di dunia dan akhirat. An-Nisa 159. Hari kiamat Isa akan turun ke dunia sebagai hakim. Al-Imran 49. Isa adalah pencipta. Piye ini kalau kita tidak percaya Yesus ini adalah pencipta. Sementara Quran ini katakan dia adalah pencipta. Al-Imran 55. Isa lebih tinggi. Maryam 34. Ucapannya adalah kebenaran. Al-Muminun 50. Isa memiliki kebesaran. As-Sukruf 61. Isa mempersiapkan hari kiamat. Jadi kalau begitu, siapa dia? Kalau bukan dia adalah Allah. Saya mau katakan, coba perhatikan. Saudara-saudara kita mengakui bahwa dia adalah Allah. Bagaimana dengan kita? Jadi, tegas saya katakan, Yesus adalah kunci pembuka dari kebenaran. Karena memang Yesus sendiri katakan, akulah terang, Yohanes 8 ayat 12, akulah jalan, Yohanes 14 ayat 6, akulah pintu, pintu segala kebenaran, terang segala kebenaran, jalan segala kebenaran. Dan di Matius tentang pernyataan Yesus ya, Matius 12 ayat 22 sampai 37, dia adalah memang benar-benar Allah. Sekarang dia sudah jelaskan dia dengan Bapa seperti apa. Sekarang dia jelaskan tentang Roh Kudus. Perhatikan di sini. Ini penjelasan Yesus, bukan penjelasan orang lain, penjelasan Yesus. Yohanes 14 ayat 16, dia bilang, aku, Yesus ini, minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Digunakan kata alos. Alos ini adalah berbeda, tetapi setara, sejenis, selevel. Itu sama seperti pergantian Kapolda atau Kapolri. Orang bisa berbeda, tapi pangkatnya sama. Jadi ketika Yesus katakan, saya minta kepada Bapa, dia adalah Allah, Bapa adalah Allah, dia minta penolong yang lain, yang sama level. Dan dia berikan itu Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Perhatikan di sini. Yesus dalam kapasitas dia sebagai manusia, dia terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Hari ini dia berada di Galilea. Yohanes pasal 11, peristiwa ketika Lazarus mati di Betani. Kabar disampaikan kepadanya. Tapi 3 hari kemudian baru Yesus datang. Sudah mati Lazarus. Menunjukkan bahwa Yesus waktu itu bukanlah Allah. Dia manusia biasa. Tetapi roh, di sini dia ada, di Amerika dia ada, di Cekoslowakia dia ada, di Papua dia ada, dia bisa ada di mana-mana. Kenapa? Karena roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, Yesus menjelaskan tentang roh yang selevel dengan dirinya, juga selevel dengan Bapa. Terus lagi, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur Roh Kudus yang akan ku utus dari Bapa, hebat ya. Siapa Yesus? Kalau bukan Allah, dia berani mengutus roh. Yaitu roh kebenaran, Roh Kudus di sini, yang keluar dari Bapa. Nah, ayat ini seringkali disalah interpretasi, disebutkan bahwa roh itu tidak berdiri sendiri. Dia keluar dari Bapa. Ini hanyalah bahasa ya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia Roh Kudus datang, ia akan menginsafi dunia, kebenaran dan penghakim. Yohanes 16 ayat 14. Ia, ya ini Roh Kudus, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan kembali lagi, Matius 28 ayat 19. Yesus katakan dengan tegas, baptis siapapun yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah oknum yang selevel, sama. Jadi, Yesus sendiri menjelaskan bahwa statusnya, hubungannya, dan kedudukannya, serta posisinya sebagai Allah adalah sama atau setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu sama level dengan Bapa, sama level juga dengan Yesus Kristus dalam hal kedudukan. Mereka adalah pada level yang sama. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Jadi 2 ayat ini memberikan kesan bahwa Roh Kudus berperan pada waktu peristiwa sebelum baptisan Yesus, bahkan sebelum Yesus dilahirkan di dunia. Saya mau tanya, siapa yang bisa masuk ke kamar pribadi dari pendeta Runesi? Hanya istri dari pendeta Runesi. Siapa yang bisa masuk dengan tiba-tiba di kamar dari pendeta pendeta Daniel? Hanyalah ibu Daniel. Karena mereka itu suami dan istri. Roh Kudus berada pada level yang sama sehingga dia berperan pada waktu kelahiran Yesus. Ini sesuatu yang sangat dalam untuk kita pikirkan di sini. Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan, ini Roh Kudus ini bukan hanya ada di Perjanjian Baru ya. Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah disebutkan jelas, roh itu ada dari awal. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh itu bukanlah oknum yang datang tiba-tiba di Perjanjian Baru. Dia sudah ada dan aktif dan bekerja sejak di Perjanjian Lama, di waktu penciptaan. Jadi, apa yang boleh saya katakan di sini adalah beberapa pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Coba sudah lihat ayat-ayatnya. Sayang kita tidak punya waktu yang cukup. Contoh, memberikan keahlian seseorang supaya ahli mengerjakan sesuatu. Itu dicatat dalam Keluaran 31 ayat 3, 35 ayat 31. Menolong seseorang untuk berpikir melakukan yang baik. Contoh peristiwa Bileam ya. Membuat seseorang dapat bernubuat layaknya pekerjaan nabi. Contoh Saul. Kemudian orang-orang suruhan Saul.
Kemudian dapat menjadikan seseorang berani. Di sini ada ayatnya. Jadi roh itu bekerja luar biasa. Siapakah oknum yang bisa bekerja luar biasa seperti ini? Kecuali dia adalah oknum kalahan. Itu sebabnya kenapa sekali lagi dia disebut Allah. Nah, saya ulangi lagi. Orang kritikus Trinitas selalu mengkritik, mengatakan bahwa Trinitas itu adalah ajaran setelah rasul-rasul. Setelah tidak ada lagi rasul-rasul. Barangkali dia tidak mengerti kronologis tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru. Saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara. Buku Matius itu ditulis tahun 58 sampai 68 Masehi, sebelum tahun 100. Sudah ada pernyataan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas sudah ada. Buku 1 Petrus yang menjelaskan Bapa kita dikuduskan oleh Roh, taat kepada Yesus Kristus. Trinitas itu ditulis tahun 64, sebelum tahun 100. Buku 2 Korintus 13 ayat 14 yang juga menjelaskan tentang Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah, itu ditulis tahun 56, 57. Jadi buku-buku ini bukan buku-buku yang dipengaruhi oleh ajaran kekafiran. Karena Kristen itu masih Kristen murni di tahun-tahun ini. Jadi tidak benar asumsi bahwa Trinitas itu bercampur dengan kekafiran. Tidak benar. 1 Korintus, ini ayat yang panjang ya. Yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Roh Kudus menolong banyak pelayanan, disebutkan di sana ya. Panjang, saudara nanti lihat. Pokoknya di situ menjelaskan bahwa Roh Kudus itu berperan di sana. Kisah 5 ayat 1 sampai 11, Roh Kudus. Nah, saya mau katakan lagi di sini. Orang berasumsi Roh Kudus itu bukan oknum dan bukan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Tuhan menghukum Ananias dan Safira jika seandainya kasusnya itu tidak berhubungan dengan Roh Kudus yang adalah merupakan Allah? Sebab di dalam kasus ini jelas-jelas terus katakan mereka itu mendustai Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi kalau bukan dia Allah, bagaimana seseorang dihukum mati bahkan hanya karena dia mendustai oknum yang bukan Allah? Sudah pasti dia Allah. Itu sebabnya dihukum Ananias dan Safira. Matius 12 ayat 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat kepada manusia itu bisa dimaafkan. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Sekarang, kalau bukan dia Allah, itu berarti bahwa tidak ada hukuman. Tapi karena dia Allah, semua yang menentang dia itu punya konsekuensi hukuman. Jadi dari Perjanjian Lama pun Yesaya 63 ayat 10 sudah katakan ini. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa Yesus yang mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus yang mengatakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Dan Yesus juga yang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi Bapa itu Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Oke. Sekarang penggunaan istilah Trinitas. Justin Martyr yang menjelaskan formula baptisan ini dengan istilah a Trinitarian Baptismal Formula. Polikarpus selalu menyampaikan kata Trinitas dalam dua-duanya. Kemudian diikuti oleh beberapa bapak-bapak gereja lainnya sebelum abad ketiga. Saya tidak menjelaskan detail, ini banyak sekali ya. Nanti ini yang saya katakan tadi Konstantinus. Konstantinus penyimpangan itu nanti tahun 321. Tapi sementara yang lain menyampaikan sebelum tahun 321. Nah, Konsili Nisea ini yang menetapkan tentang rumusan Trinitas. Konsili ini yang merupakan, jadi orang mempersoalkan karena konsili ini dipimpin oleh Konstantinus. Jadi mereka katakan Trinitas itu adalah produk dari Konstantinus. Bukan. Konstantinus membuka acara itu, dia memang memimpin, tapi ide konsep tentang Trinitas itu bukan sama sekali dari Konstantinus, tetapi sudah ada dari Irenaeus, Tertullian, kemudian yang lainnya. Ya, saya skip ya. Ini ajarannya. Konsili Konstantinopel, jadi tahun 381 ini kembali dikuatkan. Ini setelah Konstantinus meninggal.
Kembali ditegaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Roh itu harus disembah dan dimuliakan karena mereka adalah Allah. Nah, sekarang orang selalu mengatakan, oh ini gereja Katolik. Kan dari tadi dituduh gereja Katolik. Saya mau kasih tahu sebuah fakta sejarah. Perhatikan di sini. Pada awalnya rumusan konsili Nisea itu kurang berpengaruh di kalangan gereja Katolik. Pengakuan-pengakuan lokal sudah ada sebelumnya dan masih tetap digunakan. Baru kemudian sudah itu konsili Kalsedon tahun 451 itu mulai digunakan. Nah, satu waktu ini tahun 1014. Satu waktu Kaisar Hendrik kedua datang ke Roma untuk dimakotai oleh Paus. Dia justru yang tercengang karena melihat bahwa di Roma rumusan Nisea yaitu tentang Trinitas, maksudnya tentang istilah Trinitas itu belum digunakan. Di tempat yang lain di Eropa sudah digunakan. Jadi artinya bahwa Trinitas ini bukan dimulai dari Roma. Roma justru belakangan. Gereja Katolik belakangan baru ikut. Jadi tidak benar mengatakan bahwa konsep Trinitas itu dari gereja Katolik. Agustinus yang tegaskan kepercayaan Trinitas ini menjadi pengakuan iman. Ini pernyataannya. Jadi secara ringkas, hanya ada satu Allah. Allah itu adalah satu. Ini ayat-ayatnya. Setiap mereka, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, mereka adalah Allah. Dia adalah tiga. Bapa, Anak, dan Roh. Bapa, Anak, dan Roh adalah pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Tetapi semuanya sepenuhnya adalah Allah. Jadi konsep Trinitas itu sudah ada, tapi istilahnya yang tidak disebutkan. Itu yang saya mau katakan ya. Sudah ada konsep, tapi istilahnya tidak disebutkan. Ini berbeda dengan ajaran Trinitas dari ajaran. Karena di ajaran agama lain ada juga. Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Ini beda. Karena kalau di Brahma, Wisnu, Siwa, ini Brahma ini pencipta, Wisnu ini pemelihara, Siwa ini perusak. Mereka tidak pernah sinkron. Tapi Trinitas bukan seperti itu. Begitu juga dewa Yunani. Zeus itu dewa tertinggi, dia juga ada istrinya. Kemudian ada dewa Neptunus yang penguasa laut, ada Hades, Pluto yang menguasai dunia bawah. Mereka ini tidak ada hubungan. Tapi ini tidak sama dengan konsep Trinitas. Orang Roma ada Jupiter, Mars, Minerva. Ini beda. Karena Allah Bapa itu tidak punya pasangan. Nah, saya mau kasih penjelasan begini. Kenapa akhirnya di gereja Kristen dipaksakan perawan Maria? Karena mereka mau adopsi ajaran kafir, khususnya orang Yunani, bahwa Zeus itu punya istri, orang Roma, Jupiter itu punya istri, maka disitulah ditampilkan perawan Maria. Itu pembahasan tersendiri, kita tidak bahas sore hari ini. Jadi kalau orang Hindu, Tuhan mereka Brahma itu pencipta, dia nak pusing dengan memelihara. Wisnu yang memelihara, dia juga nak utak-atik kalau Siwa mau merusak. Ini beda konsepnya dengan Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, mereka terlibat dalam penciptaan, mereka juga terlibat di dalam pemeliharaan, mereka juga menjaga jika ada kerusakan. Ini bedanya. Ya. Bagian terakhir. Awal mula gereja Advent memang tidak percaya. Ini ada bukti-buktinya. Awal mula. Tetapi lambat laun ketika mereka, ini yang saya mau katakan, gereja Advent itu progresif. Karena dia mempelajari sesuatu tidak langsung tiba-tiba. Saya mau katakan begini. Coba bayangkan ini. Kita saja manusia normal ada masa di mana contoh. Bisakah anak umur 5 tahun kemudian kita bilang umur tahunlah 3 tahun. Lalu kemudian kita kata ini pegang handphone, tulis nomor-nomor ya supaya kamu telepon. Loh, umur 3 tahun loh. Walaupun anak-anak 3 tahun sekarang bisa main-main handphone seperti ini, tapi kita tidak menyuruh mereka telepon, kita tidak melakukan apa-apa karena kita tahu kapasitas otak mereka, bukan? Beranjak mulai dewasa, dia mulai tahu sesuatu, kita berikan sesuatu yang lebih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal doktrin.
Kalau Allah taruh atau di gereja ini taruh sekaligus, kebingungan. Tapi pelan-pelan Tuhan itu berikan sampai akhirnya sekarang ini kita punya 28 doktrin. Gitu juga dengan kealahan. Awalnya mungkin tidak diterima, tetapi setelah dipelajari, Tuhan membukakan kebenaran. Akhirnya Gereja Advent tahun 1897 melalui Nyonya White diakui prinsip Trinitas itu benar. Bahwa Kristus itu adalah Allah sama dengan Bapa, juga sama dengan Roh Kudus dan kekal. Tahun 1931 Gereja Advent mengeluarkan 22 ajaran. Dulu 22. Kemudian tahun 80 27 dan sekarang 28. Tahun 80 27 ya. Nah, Nyonya White sendiri dalam beberapa tulisan dia senantiasa menempatkan Yesus itu sama dengan Bapa. Dia selalu menggunakan istilah there are three living persons of heavenly trio. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi Nyonya White, dia tidak menolak konsep Trinitas. Dia taruh di dalam kutipannya. Ini ada kutipan-kutipan. Sayang saya tidak punya waktu untuk sampaikannya. Jadi coba lihat Father, the Son, Holy Spirit. Fullness of the Godhead. There are three living persons of heavenly trio. Father, Son, and Holy Spirit. The Spirit has been in the Word from the very beginning. Ini semua kutipan-kutipan Nyonya White. Ya. Holy Spirit disebutkan. Heavenly trio, ya. Jadi istilah yang Nyonya White gunakan adalah Godhead, three highest powers in heaven, tiga kekuatan besar tinggi di sorga, the heavenly trio, the eternal heavenly dignitaries. Lalu kenapa Nyonya White tidak pernah menggunakan istilah Trinitas? Karena zaman Nyonya White, istilah ini adalah istilah yang identik dengan filosofi kafir. Istilahnya. Sehingga Nyonya White menghindari perpecahan, dia tidak gunakan ini. Sebaliknya dia gunakan istilah-istilah tadi. Tetapi konsep dia terima dan diajarkan. Artinya bahwa Nyonya White tidak menentang Trinitas. Dalam 28 doktrin disebutkan dari zaman kegelapan. Ia, Yesus dalam hal ini, telah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh. Mereka hidup abadi dan saling mengasihi. Ini doktrin Gereja Advent. Ini doktrinnya halaman 36. Saudara boleh cek sendiri ya. Saya tidak ambil waktu ya. Jadi, para pendiri Gereja Advent, ini adalah sebuah buku Answer and Question Doctrine. Para pendiri Advent itu datang dari berbagai denominasi Kristen. Dari berbagai keyakinan. Mereka lahir kembali. Mereka belajar sungguh-sungguh berdoa. Kemudian akhirnya mereka terima kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah. Mereka dipersatukan melalui pemahaman akan kebenaran sesungguhnya dari Alkitab. Ini buku ini katakan. Dan perhatikan di sini, di halaman 36 dia bilang, Gereja Masih Advent hari ke-7 mendasari kepercayaan mereka tentang Trinitas pada pernyataan dari Alkitab yang suci lebih daripada credo secara historik, secara sejarah. Jadi kita bukan ikut-ikutan sejarah, memang ada di Alkitab, ya. Oke, ini tadi sudah saya bacakan. Nah, kalau kita tidak mengerti tentang Allah, kita coba paksa bagaimana itu supaya bisa masuk di otak kita. Saya mau katakan satu kalimat. Allah itu tidak terbatas, sehingga tidak bisa dianalisa dan dibahasakan dengan pikiran dan bahasa manusia yang terbatas. Agustin of Hippo katakan, if you can understand it, is not God. Jadi kalau kita mengerti sepenuhnya tentang Allah, dia bukan Allah lagi. Karena selamanya Allah itu merupakan misterius yang tidak bisa kita analisa. Oke, saya kira sampai di sini cukup, supaya sudah terlalu lama ini, tapi saya pikir saya bisa sampaikan ini semua. Terima kasih. Saya berikan kesempatan, mungkin ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita mengakhiri pembahasan malam hari ini. Saya minta maaf, saya ambil waktu 15 menit ini ya. Baik,